Jemaat Tuhan, ada beberapa anak-anak Tuhan yang berpikir kalau dia mendengarkan suara Tuhan, berjalan dalam rencana Tuhan, dia berpikir tidak akan ada masalah. Ada banyak anak-anak Tuhan yang berdoa untuk pasangan hidup dan berkata, Tuhan, jikalau dia dari Tuhan, jauhkanlah masalah, bukakan semua pintu. Atau ada orang yang berbisnis berdoa seperti ini, kalau ini dari Tuhan, aku mau tanda tidak ada masalah. Saudaraku, itu sebabnya banyak anak-anak Tuhan berdoa tidak mendapatkan apa-apa karena doanya salah. Karena apa? Mari kita lihat dalam Markus 4 ayat 35. Satu kali Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk bertolak dari satu sisi dari dari Danau Genesaret kepada sisi yang lain, karena mereka akan melakukan pelayanan di tempat itu. Kalau saudara baca di sana, Tuhan mengusir roh jahat, legion dari satu tubuh seorang wanita. Saudara perhatikan, Tuhan memberikan perintah langsung di Markus 4 ayat 35 untuk pergi bertolak ke sisi yang lain dari Danau Galilea, Danau Genesaret. Tetapi pada waktu mereka berjalan di perahu, waktu perahunya berjalan gak jauh, saudara, berlayar gak jauh, tiba-tiba datang angin yang keras dan perahu itu diombang-ambingkan, air masuk dan perahu itu hampir tenggelam. Perhatikan, ada masalah, padahal Tuhan yang memberikan perintahnya langsung, dan mereka bukan mau bermain-main. Tuhan Yesus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dia mau pelayanan. Seringkali kita kecewa dan berkata, Tuhan, kan aku mau melayani Tuhan, kenapa ada masalah? Bahkan ada yang pernah bilang begini, kenapa aku ditilang polisi padahal aku mau pelayanan Tuhan? Kenapa aku sakit Tuhan padahal aku mau pelayanan? Tuhan, seandainya aku diberkati, aku mau memberkati pelayanan, tapi kenapa aku tidak diberkati? Hei, justru masalah bukan untuk membuat kamu berhenti. Firman Tuhan katakan Filipi 4, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Untuk apa, saudara? Untuk menang dalam setiap masalahmu. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bangun menghardik badai itu. Tapi murid-murid ketakutan. Kenapa murid-murid ketakutan? Murid-murid melihat kepada masalah. Dia tidak fokus kepada Tuhan. Mereka fokus kepada masalah, melupakan Tuhan, lalu mereka kecewa kepada Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang kecewa kepada Tuhan karena mereka berpikir harusnya gak ada masalah. Toh kan aku mau melayani Tuhan, toh kan niatku baik, kenapa ada masalah? Dengarkan saya baik-baik, justru masalah harusnya bukan menghalangi kita, tapi kita taklukkan masalah supaya kita keluar sebagai pemenang. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika masalah datang? Firman Tuhan katakan, hendaklah perkataan Kristus dalam Kolose 3 ayat 16. Perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan apa? Segala hikmat. Untuk kamu menang dalam segala masalah, kamu harus punya hikmat. Supaya punya hikmat, firman Tuhan katakan Kolose 3, kamu harus memasukkan firman Tuhan ke dalam dirimu. Kalau kamu sakit, firman Tuhan katakan oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Firman Tuhan katakan kalau kamu ada masalah finansial, firman Tuhan katakan Allahku akan memenuhkan segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Pada saat ini jika perusahaanmu bangkrut, firman Tuhan katakan kamu akan tetap naik dan bukan turun. Kalau ada anakmu yang narkoba, bisnis, pernikahanmu hancur, lalu Tuhan berkata apa? Satu orang diselamatkan, seisi keluarga itu diselamatkan. Lihat saudara, hikmat itu adalah firman Tuhan sendiri. Kenapa banyak anak-anak Tuhan takut? Kenapa banyak anak-anak Tuhan kecewa? Karena dia tidak punya firman Tuhan di dalam dirinya, sehingga responnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia kecewa dengan Tuhan. Apa yang kita lakukan? Apa yang harusnya kita lakukan? Fokuslah kepada Kristus, fokuslah kepada firman Tuhan. Masalah bisa datang, tetapi kamu cakap menanggung segala perkara, karena hikmat yang di dalam kita memampukan untuk selalu menang dalam setiap masalah. Tuhan memberkati kita semuanya.